Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Amalia dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 20203862202064. Saya akan memaparkan materi yang telah dipaparkan teman-teman kita sebelumnya dengan mata kuliah perpajakan. Yang pertama yaitu sejarah pemungutan pajak. Fungsi pemerintah dalam menjalankan pajak. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka mengiringi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Selanjutnya, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektivitas. Sejarah pajak di dunia ada 3, yaitu zaman Mesopotamia, zaman Mesir kuno, dan zaman Yunani Mesir kuno. Yang pertama yaitu zaman Mesopotamia. Pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia, Irak. Bentuk pajak pada zaman ini yaitu dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia pada saat itu. Smith 2015. Zaman Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak sejak 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu, sistem pembayaran dengan mata uang sebelum dikembangkan sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Smith 2015. Zaman Yunani Mesir kuno. Pemungutan pajak dalam bentuk lebih modern mulai dipraktikkan oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno. Meskipun sebagian besar pemungutan pajak masih dilakukan dalam bentuk barang untuk beberapa transaksi tertentu seperti impor barang atau penjualan tanah, pemungutan pajak sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai atau cash. Perkembangan pajak di dunia. Pajak pada mulanya dibayar secara natural, yaitu hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil perkebunan, serta barang tambang mulia seperti emas dan perak. Selain itu juga pajak dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan, dan di seluruh dunia telah mengakui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sebagai alat mencapai tujuannya. Walaupun tidak seluruh negara di dunia mengendalikan penerimaan negara dari sektor pajak. Sejak zaman sebelum Masehi, pajak telah dipungut oleh penguasa suatu daerah untuk kepentingan penguasa. Maka bentuk iuran kepada penguasa tersebut merupakan suatu paksaan yang tentunya ada pro dan ada yang kontra. Penentuan siapa yang harus bayar pajak, bagaimana dasar pengenaan pajak, dan beberapa besar tarif pajak yang dikenakan ditentukan oleh keinginan penguasa semata. Pada akhirnya, beban pajak yang harus dipikul jadi lebih berat. Penguasa dengan sewenangnya menentukan jumlah pajak sesuai dengan kebutuhan penguasa, bahkan melebihi kebutuhan. Sejarah pajak di Indonesia. Yang pertama yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu apa itu pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara. Masa kerajaan. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, pembangunan dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan.
Pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan sampai pelacuran dan pertunjukan seni. Ada yang melaksanakan dengan cara yang sederhana, ada pula yang telah menggunakan sistem pemungutan pajak secara sistematis dan struktur. Kerajaan Sriwijaya abad ke-3 sampai 12 Masehi, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai 15 Masehi, Kerajaan Aceh, Ternate Tidore, semuanya telah menggunakan sistem perpajakan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Masa Hindia Timur 1600 sampai 1800. Dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan penguasa lokal, lalu memonopoli perdagangan, kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Pada abad ke-17, VOC membangun dan menggusur kota Batavia, ibu kota imperium dagangannya di Asia Afrika. Dengan pajak sehingga bisa sukses, kota itu mendapat sebutan Koningin Het van Oosten atau Ratu di Timur. Dari kota Batavia dapat dilihat bahwa VOC beban keuangan menjadi tanggungan bersama sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan pajak yang dikeluarkan untuk keperluan ini. VOC hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak. Revolusi Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal keuangan dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan. Butir kedua menyatakan bahwa segala pajak keperluan negara berdasarkan undang-undang. 2 hari kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat pejabat pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia. Dengan membentuk Nederlandse India Civil Administration atau NICA pada tahun 1946, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, Kementerian Keuangan termasuk pejabat pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabat pajak berkantor di pusat di Magelang. Pemerintah Soekarno 1950 sampai 1960. Sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pajak dan pemungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan, sehingga warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, diantaranya pada 1957 mengganti pajak peralihan dengan nama pajak pendapatan pada tahun 1944 yang disingkat dengan ORD PPD 1944. Jawatan pajak hasil bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pemungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. 2 tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Suejono Brotodiharjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang. Pemerintah Soeharto.
Awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1070 tentang perubahan dan tambahan ordonasi pajak perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya terbitlah keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 1976 yang menetapkan Direktur IPEDA diserahkan dari Direktur Jenderal Moneter kepada Direktur Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan. Pada tahun 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan. Sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self-assessment sejak 1984. Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang teruntung. Masa reformasi. Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian. Sistem self-assessment ditentukan untuk meningkatkan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga harus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Dasar-dasar perpajakan. Hukum material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak, serta segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hukum pajak moral memuat bentuk atau tata cara mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain, yang pertama yaitu prosedur penentuan suatu utang pajak, yang kedua hak-hak fiksus untuk mengadakan pengawasan terhadap WP mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Ketiga yaitu kewajiban WP, misalnya menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan, dan hak-hak WP misalnya mengajukan keberatan atau banding. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan perekonomian atau syarat ekonomis. Yang keempat yaitu pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Yang terakhir yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Teori yang mendukung pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi, teori bukti, teori kepentingan, teori asas daya beli, dan teori daya pikul. Asas pemungutan pajak, kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campur. Pada awal tahun besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Realitanya yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campur. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun
Besarannya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, realita yang terjadinya yaitu anggapannya yaitu pengenaan pajak didasarkan pasar atau anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Kelebihannya, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menggunakan pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Kepatuhan pajak. Definisi kepatuhan pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Adapun menurut Mahfud Siddiq dalam Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan perpajakan tersebut. Jenis kepatuhan wajib pajak. Adapun jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu yaitu yang pertama, kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan surat pemberitahuan tersebut sudah benar atau belum. Yang penting surat pemberitahuan sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Yang kedua yaitu kepatuhan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan atau sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan tersebut. Kriteria kepatuhan wajib. Yang pertama yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Yang kedua yaitu tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengamsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu laporan keuangan audit oleh akuntan publik, lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Yang terakhir yaitu tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengendalian yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun. Indikator kepatuhan pajak. Yang pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan. Yang kedua yaitu menyampaikan SPT ke PKK sebelum batas waktu terakhir. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.